Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sophia Rodatul Janah, NIM 2038011. Mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, dosen pengampu Ibu Romika Rahayu, MPD. Alam pikiran manusia, perkembangan alam pikiran dan sejarah pengetahuan manusia. Perkembangan fisik manusia. Tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya semacam bertahap menjadi manusia yang sempurna. Sel sederhana berasal dari sel kromosom sperma yang identik dengan kromosom sel telur. Pada prosesnya akan terjadi kromosom yang tidak homolog yang akan menjadi laki-laki. 5 minggu setelah terjadinya konsepsi, bakal jantung mulai berdenyut yang selanjutnya akan berbagi menjadi serambi kiri dan kanan pada minggu ke-9. Selanjutnya, minggu ke-13, janin sudah mulai membentuk dengan ditandai dengan berfungsinya bagian organ. Yang selanjutnya pada usia 18 minggu mulai terasa gerakan pada janin. Perkembangan pengetahuan pada manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan pengetahuan semasa anak-anak, berupa bimbingan yang baik dari orang tua dan lingkungan yang terus akan membawa sampai dewasa. Perkembangan sikap dan pikiran manusia. Manusia sebagai makhluk berpikir berkali-kali, hasrat ingin tahu tentang benda dan peristiwa yang terjadi di sekitar, termasuk juga ingin tahu tentang dirinya sendiri. Rasa ingin tahu inilah mendorong manusia untuk memahami dan menjelaskan gejala-gejala alam, baik alam besar atau kosmos maupun alam kecil atau mikrokosmos. Menyebabkan manusia dapat mengumpulkan pengetahuan. Rasa ingin tahu yang terdapat pada manusia menyebabkan pengetahuan mereka menjadi berkembang. Perkembangan pengetahuan manusia. Manusia selalu merasa ingin tahu. Maka suatu yang belum terjawab selalu dikatakan wallahu a'lam, yang artinya Allah lah yang lebih mengetahui, dan wallahu bishawab yang artinya Allah mengetahui sebenarnya. Perkembangan lebih lanjut dari rasa ingin tahu manusia ialah ingin memenuhi kebutuhan non-fisik atau kebutuhan alam pikiran. Secara garis besar, mitos dibedakan atas 3 malam, yaitu mitos sebenarnya, cerita rakyat, dan legenda. Mitos timbul akibat keterbatasan pengetahuan, penalaran, dan percaya indera-inderaan manusia serta keingintahuan manusia yang telah dipenuhi walaupun hanya sementara. Manusia juga ingin mengetahui kebutuhan fisiknya, tetapi juga ingin memenuhi kebutuhan non-fisik atau kebutuhan alam pikiran. Rasa ingin tahu manusia ternyata lebih dapat menjawab atas dasar pengamatan maupun pengalamannya. Untuk memuaskan alam pikirannya, manusia membuat atau mereka sendiri jawabannya. Contohnya, apakah itu pelangi? Karena tidak dapat menjawab mereka reka dengan jawaban bahwa pelangi adalah selendang bidadari. Itu contohnya. Isu timbul disebabkan antara lain karena keterbatasan alat indera manusia. Misalnya penglihatan. Banyak benda-benda bergerak begitu cepat sehingga tak tampak oleh mata. Mata tak dapat membedakan seluruh benda yang berbeda dengan 1 detik. Mata tak mampu melihat partikel atau jauhnya benda. 2. Pendengaran. Pendengaran manusia terbatas pada getaran yang menyerupai frekuensi dari 30.000 per detik. 3. Bau dan rasa. Bau dan rasa tidak dapat dipastikan benda dikecap maupun dicium, maupun hanya
bisa membedakan 4 jenis, yaitu manis, masam, asin, dan pahit. Perdagangan menurut Al-Quran. Manusia adalah makhluk religius yang percaya akan adanya Tuhan yang Maha Adil. Manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang dimiliki merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia dibedakan menjadi manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya dalam hal kesempurnaan tata cara untuk memperoleh benda-benda pemuas kebutuhan dan juga tata cara untuk memuaskan kebutuhannya tersebut. Makhluk hidup lain melakukannya hanya berdasarkan naluri yang telah Allah ciptakan sementara manusia melakukannya berdasarkan akal dan pikiran yang Allah berikan. Manusia dan pengetahuan, hakikat dan substansi. Manusia berpendapat tentang hakikat manusia sangat beragam, tergantung pada sudut pandang masing-masing. Ada beberapa konsep tentang makna konsep manusia, antara lain Homo sapiens yaitu makhluk yang memiliki akal budi, animal rasional, yaitu 3 makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, Homo eloquens, yaitu makhluk yang mempunyai kemampuan yang berbahasa, Homo faber atau Homo toolmaking, animal, yaitu makhluk yang mampu membuat perangkat peralatan. Pembahasan hakikat manusia tidak akan pernah selesai apabila hanya berdasarkan pada pandangan manusia sendiri yang mengandalkan kemampuan akal semata. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan dari sumber yang meyakinkan, yaitu sumber yang pernah diperoleh langsung. Menurut sumber dari Al-Quran, diperoleh oleh konsep manusia sebagai Abdullah. Konsep Bani Hashir menggambarkan manusia sebagai makhluk egois, terdiri dari unsur materi yang membutuhkan makan dan minum. Bukan keturunan makhluk, juga bukan manusia. Konsep Al-Ihsan berarti manusia diciptakan sebagai makhluk eksploratif yang mempunyai keseimbangan antara pertumbuhan dan perkembangan. Hakikat manusia adalah sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi yang berdiri 3 unsur, yaitu unsur jasmani, unsur akal, dan unsur rohani. Jadi hakikat manusia adalah sebagai hamba dan khalifah adalah khalifah Allah di bumi yang terdiri dari 3 unsur, yaitu jasmani atau fisik, nafsu, dan rohani, krikis dan roh. Makhluk dengan kontrak sosial yang menghargai dan menjaga hak orang, teori mutakhir manusia. Uberman Nietzsche atau manusia unggul. Uberman diartikan sebagai manusia unggul atau manusia atas. Uberman adalah cara manusia memberikan nilai pada dirinya sebagai tanpa berpaling dari dunia dan menengok ke seberang dunia. Menurut Tondo Wijoyo, tahun 1983, inti ajaran etika dari aliran Konfusius adalah Zen atau kemanusiaan, merupakan keutamaan dari semua keuntungan. 2. Junzu atau menjadi pribadi yang adil. Ini berarti mengambilkan kualitas abstrak Zen dan menerapkan ke dalam kebiasaan tingkah laku. Li, pola yang benar. Dengan Li berkandung 2 macam pengertian, yaitu berbuat secara
dengan benar, serta bila melakukannya haruslah dengan tata cara yang benar. 4. T. Memerintah dengan sikap normal yang baik. Menurut ajaran Konfusius, untuk menentukan apakah rakyat yang menghargai pemerintahan atau tidak, bukan tergantung kekuasaan fisik, namun tergantung pada keteladanan hidup yang baik. Kebijakan yang berkenan dari Konfusius adalah orang yang luar biasa itu sederhana dan dari dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pertama, manusia kesempurnaan dalam kedudukannya sebagai manusia baru. Kedua, manusia sempurna dalam kedudukan abadi. Proses pendidikan menjadi sarana untuk memanusiakan manusia dan mewariskan kebudayaan kepada generasi penerusnya. Potensi manusia akan tetap menjadi potensi apabila dibimbing dan tidak diarahkan oleh tubuh dan berkembang. Bimbingan dan kepengarahan potensi tersebut diperoleh manusia melalui pendidikan. Terbentuknya alam semesta. Alam semesta atau jagat raya bisa diartikan sebagai suatu ruangan yang maha besar, di mana di dalamnya terjadi segala peristiwa alam yang bisa diungkapkan manusia maupun yang belum bisa diungkapkan manusia. Teori terbentuknya alam semesta. Alam semesta terbentuk kira-kira kurang lebih ribuan juta tahun yang lalu bersamaan dengan adanya letusan-letusan besar. Ada beberapa teori yang mengatakan tentang terbentuknya alam semesta, antara lain ialah sebagai berikut. Teori yang dihasilkan oleh para ilmuwan dan pakar tentang bagaimana pembentuknya alam semesta itu. A. Teori kabut oleh Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804. Pada tahun 1755 dan Pierre Simon Laplace 1749 sampai 1827. Pada tahun 1796 teori kabut ditemukan oleh dua orang ilmuwan, yaitu Immanuel Kant, seorang ahli filsafat bangsa Jerman, dan Pierre Simon Laplace, ahli astronomi bangsa Prancis. Kant mengemukakan teori tahun 1755, sedangkan Laplace mengemukan pada tahun 1796 dengan nama nebular hypothesis. B. Teori planetesimal. Teori planetesimal dikembangkan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton pada tahun 1905. Menurut teori ini, matahari merupakan benda yang sudah ada di antara bintang-bintang yang lain. Pada suatu waktu ada sebuah bintang yang mendekatinya matahari. Ketika bintang tersebut berpapasan dengan matahari, ada bagian dari matahari yang tertarik ke arah bintang. Kemudian karena ada gaya tarik gravitasi yang bekerja di antara bintang dan matahari, sehingga terbentuk semacam sayap matahari. C. Teori pasang surut bintang. Teori pasang surut bintang pertama kali dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys pada tahun 1917. Hipotesis pasang surut bintang sangat mirip dengan hipotesis planetesimal, namun perbedaannya terletak pada jumlah awalnya matahari. Teori ini mengemukakan bahwa dahulu kala ada sebuah bintang yang melintasi dekat matahari. Adanya gaya tarik bintang tersebut maka menyebabkan pada permukaan matahari terjadi proses pasang surut, seperti pasang surut air di bumi akibat gaya tarik bulan. D. Teori kondensasi. Teori yang terkenal dengan perbentukan matahari dan planet-planet berdasarkan pada hipotesis kabut atau nebular. Teori ini pertama kali ditemukan oleh ahli filosofi Jerman Immanuel Kant pada tahun 1755.
Kemudian di hipotesis ini diperkembangkan oleh ahli matematika Prancis Pierre de Laplace pada tahun 1796. Kenyataannya di jagat raya bahwa planet-planet terletak hampir pada satu bidang datar di sekeliling matahari, melahirkan pikiran atau hipotesis bahwa planet-planet lahir dari matahari. Menurut hipotesis ini, matahari dan planet-planet berasal dari sebuah kabut pijar yang berpilih di dalam jagat raya. Kabut seperti ini banyak terdapat di antara bintang-bintang di dalam galaksi kita. Karena putarannya itu, sebagian dari massa kabut tersebut lepas, membentuknya gelang-gelang sekeliling bagian utama gumpalan kabut itu. Pada gilirannya, gelang itu membentuk gumpalan-gumpalan dan akhirnya membekul menjadi planet-planet. Teori bintang kembar oleh Fred Hoyle tahun 1915 sampai 2001. Pada tahun 1956, menurut teori bintang kembar, awalnya ada dua buah bintang yang berdekatan atau bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan berkeping-keping. Akibat pengaruh gravitasi dari bintang kedua, maka keping-keping ini bergerak mengelilingi bintang tersebut dan berubah menjadi planet-planet. Sedangkan bintang yang tidak meledak adalah matahari. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyeliputi bumi secara menyeluruh dengan ketebalan lebih dari 650 km. Gerakan udara dalam atmosfer terjadi terutama kepada adanya pengaruh pemanasan sinar matahari serta perputaran bumi. Perputaran bumi ini akan mengakibatkan pergerakan massa udara, sehingga terjadilah perbedaan tekanan udara di berbagai tempat di dalam atmosfer yang dapat menimbulkan arus angin. Berdasarkan profil temperatur secara vertikal, lapisan-lapisan atmosfer dapat dibagi menjadi 5. Pertama, troposfer 10-10 km. Merupakan atmosfer terbawah dan dekat dengan bumi. Pada lapisan ini terjadi adanya awan, angin, hujan, petir, dan lain-lain. 5. Stratosfer 10-30 km. Pada lapisan ini terjadi peningkatan temperatur karena bertambahnya ketinggian ozon. Terdapat pada lapisan ini dengan ketinggian 25 km dari permukaan bumi. 3. Mesosfer 30-50 km. Lapisan ini mempunyai ion dan udara yang bermuatan listrik, atau lapisan D yang berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. 4. Termosfer 50-400 km. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bumi dari meteor yang dengan cara membakarnya. Hal ini disebabkan karena lapisan atmosfer mempunyai atom yang bermuatan listrik atau terionisasi radiasi matahari. Eksosfer kurang lebih 400 km. Merupakan lapisan atmosfer yang paling tinggi. Pada lapisan ini kandungan gas-gas atmosfer sangat rendah. Fungsi atmosfer antara lain: 1. Mengurangi radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi pada siang dan hilangnya panas yang berlebihan pada malam hari. 2. Mendistribusikan air ke berbagai wilayah permukaan bumi. 3. Menyediakan oksigen dan karbon dioksida. 4. Sebagai penahan meteor yang akan jatuh ke bumi. Hidrosfer. Air adalah senyawa gabungan dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen menjadi H20. Sekitar 71% permukaan bumi merupakan wilayah perairan. Lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi tersebut hidrosfer. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan suatu proses peredahan atau daur ulang air yang berusaha secara terus-menerus. Pemanasan sinar matahari yang terjadi pengaruh pada
Siklus hidrologi. Air seluruh permukaan bumi akan menguap bila terkena sinar matahari. Pada ketinggian tertentu ketika temperatur semakin turun, uap air akan mengalami kondensasi dan berubah menjadi titik-titik air yang jatuh sebagai hujan. Macam-macam hidrosfer. 1. Samudra dan laut-laut. Samudra dan laut-laut menepati 71% permukaan bumi. Bila dilihat dari luar bumi, terlihat seperti bulatan air. Tubir samudra yang paling dalam 10 km dengan rata-rata 4 km. Bila semua air ini diratakan dan di permukaan bumi dapat mencapai dalamnya 2,84 km. 2. Sungai. Sungai adalah aliran air tawar melalui suatu saluran menuju laut, danau, dan atau sungai lainnya yang lebih besar. Air sungai dapat berasal dari glaser atau es, danau yang menguap dan atau mata air pegunungan. Dalam perjalanannya, aliran air sangat mempunyai 3 aktivitas, yaitu melakukan erosi, transportasi, dan sedimentasi. 3. Danau. Danau adalah massa air dalam jumlah besar yang berada dalam suatu cekungan atau basin di wilayah daratan. 4. Rawa. Rawa adalah tanah rendah yang selalu bergenang air secara tidak ada pelampiasan air atau drainase. Oleh karena itu, air rawa bersifat asam. Berdasarkan sifatnya, rawa dapat dibedakan menjadi 3. Rawa air asin, yaitu rawa yang terdapat di daerah pantai. B. Rawa air payau yang terdapat di sekitar muara air sungai di dekat laut. 3. Rawa air tawar yang terdapat di sekitar sungai-sungai besar. 5. Air tanah merupakan air yang terdapat di lapisan tanah di bawah permukaan bumi, berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah. Litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos artinya batuan dan sfera artinya lapisan. Litosfer merupakan lapisan kerak bumi yang paling besar dan terdiri dalam batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Litosfer adalah lapisan kulit bumi paling luar yang berupa batuan padat. Litosfer tersusun dalam 2 lapisan, yaitu kerak dan selubung, yang tebalnya 50 sampai 100 km. Litosfer merupakan lempeng yang tergerak sehingga dapat menimbulkan persegaran benua. Litosfer terdiri dari 2 bagian utama, yaitu lapisan sial, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam, silisium, dan aluminium. 2. Lapisan sima atau silisium magnesium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam, silisium, dan magnesium dalam bentuk senyawa CO2 dan MgO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral fero, magnesium, dan batuan basal. Biosfer. Biosfer merupakan sistem kehidupan paling besar karena terdiri dari gabungan ekosistem dan ada di pelan bumi. Sistem ini mencangkup semua makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungan sebagai kesatuan utuh. Secara etimologi, biosfer berasal dari 2 kata, yaitu bio yang berarti hidup dan sphere yang berarti lapisan. Pedosfer. Secara umum, pedosfer adalah lapisan yang paling atas dari permukaan bumi, tempat berlangsungnya proses perkembangan tanah. Secara sederhana, pedosfer diartikan sebagai lapisan tanah yang menempati bagian
paling atas dari litosfer. Tanah. Tanah adalah suatu wujud alam yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan batuan, bahan organik, bahan air, dan udara yang menempati bagian paling atas di litosfer. Sifat-sifat tanah. 1. Sifat fasik. Terdapat 3 sifat fisik yaitu warna tanah. Warna tanah merupakan petunjuk untuk beberapa sifat tanah. Faktor penyebab adanya perbedaan warna permukaan tanah pada umumnya terjadi karena perbedaan kandungan bahan organik. Semakin tinggi kandungan bahan organik berarti semakin gelap warna tanah. Warna tanah disusun oleh 3 jenis variabel yaitu sebagai berikut. Hue. 2. Value. 3. Chroma. Warna tanah akan berbeda apabila tanah dalam keadaan basah, lembab, atau kering, sehingga penemuan warna tanah perlu dicatat bagaimana kondisi tanah tersebut. Tekstur tanah. Tekstur tanah menunjukkan hasil halus butiran tanah berdasarkan perbandingan banyaknya butir-butir pasir, debu, dan lead dalam tanah. Struktur tanah. Struktur tanah merupakan gumpalan-gumpalan tanah akibat meletakkan bukit satu sama lain. Struktur tanah memiliki bentuk yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut. 1. Lempeng. 2. Prisma. 3. Tiang. 4. Gumpal. 4 gumpal bersudut. 5 gumpal membulat. 6. Granular. 7. Remah. Asal mula kehidupan di bumi. Bumi kita dahulu terbentuk dalam keadaan hangat dan pijar yang secara perlahan-lahan bumi mengadakan kondensasi atau lebih dingin sehingga pada suatu saat terbentuk kerak atau kulit bumi, sehingga yang terbentuk cair membuat samudra atau hidrosfer. Sedangkan sebagian yang berbentuk gas disebut atmosfer dan yang berbentuk padat disebut litosfer. Lapisan bumi yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup melangsung kehidupan tersebut biosfer. Dalam kehidupan makhluk hidup tersebut berbentuk suatu hubungan antara makhluk hidup dengan materi dan energi. Ciri-ciri sebuah benda hidup atau makhluk hidup. 1. Memerlukan pertukaran zat atau metabolisme. 2. Tumbuh dan bertambah besar karena pertambahan dari dalam dan bergerak. 3. Melakukan reproduksi atau berkembang biak. 4. Memiliki irritabilitas atau kepekaan terhadap rangsangan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan itu. 5. Memiliki kemampuan mengadakan adaptasi terhadap lingkungan. Ciri-ciri benda hidup makhluk hidup ialah 1. Melakukan pertukaran zat atau metabolisme, yakni adanya zat yang masuk dan keluar. Tumbuh atau bertambah besar karena pertambahan dari dalam dan bergerak. 3. Melakukan reproduksi atau berkembang biak. 4. Memiliki irritabilitas atau kepekaan terhadap rangsangan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan itu. 5. Memiliki kemampuan mengadakan adaptasi terhadap lingkungan. Kapan mulai ada kehidupan di bumi? Dari mana asal kehidupan di bumi? Kita mengenal berbagai hipotesis secara asal-usul kehidupan. Perlu diketahui bahwa hipotesis yang dikemukakan para ahli tidak melepas dari cara penalaran seorang dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, ada beberapa hipotesis yang agak kurang tepat didengarkan. Namun sebaliknya, ada beberapa hipotesis yang benar bila ditinjau dari segi logika.
Berikut beberapa hipotesis atau teori tentang di mana asal kehidupan di bumi. 1. Hidup dari Tuhan. 2. Teori kosmozoa. Perkembangan manusia. A. Teori evolusi. Teori evolusi adalah perkembangan yang mengatakan bahwa terjadi perubahan secara pelan dan memakan waktu yang lama sekali dan kehidupan makhluk hidup. Perubahan tidak tampak bila diukur dari tempo ribuan tahun. Diperlukan waktu jutaan tahun agar perubahan bentuk tampak lebih jelas. Diperkirakan selalu perkembangan menurut perkembangan dan ada 3 tingkatan manusia berbeda menjadi 3, yaitu protoatropik, 2 paleontropik, 3 neotropik. Itulah tadi hasil penjelasan presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.